Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anakku, siswa-siswi kelas 5. Selamat pagi. Bagaimana kabar kalian? Apa pelajaran kita sekarang? Sebelum Ustadz Rozak memulai pelajaran, Ustadz Rozak akan selalu mengingatkan kepada anak-anakku sekalian bahwasanya kita harus melakukan 3M. Apa itu 3M? M yang pertama adalah memakai masker. M yang kedua adalah mencuci tangan dengan sabun, air yang mengalir. Yang ketiga adalah menjaga jarak. Itu adalah hal yang harus kita lakukan. Kita mulai pelajaran kita, pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti, dengan bersama-sama membaca Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku, siswa-siswi kelas 5, pada hari ini kita masuki pelajaran kelima, yaitu tentang perilaku terpuji bagian 1. Yang pertama, perilaku terpuji, kita membahas tentang memiliki perilaku jujur. Pertama, kita mengetahui dahulu makna jujur. Jujur adalah apabila perkataan atau pernyataan seseorang sesuai dengan kenyataan yang sesungguhnya, tidak dibuat-buat, tidak ditambah dan tidak dikurangi. Itulah jujur. Perkataan atau pernyataan seseorang sesuai dengan kenyataan yang sesungguhnya, tidak dibuat-buat, tidak ditambah dan tidak dikurangi. Kejujuran berkaitan erat dengan peristiwa yang sebelumnya terjadi. Maksudnya, pernyataan yang diungkapkan seseorang sesuai dengan apa yang telah dilakukannya. Ia tidak menambah atau mengurangi informasinya. Jujur merupakan cermin kepribadian seorang muslim. Kejujuran merupakan ukuran tertinggi dalam kehidupan setiap muslim. Seorang muslim yang jujur akan banyak teman dan disukai oleh semua orang, baik orang tua, guru, dan teman-temannya, karena jujur adalah sikap yang mulia. Berikut ini adalah cerita tentang kejujuran. Pak Rozak akan menceritakannya. Uang yang berada di dalam dompet ibu hilang. Jumlahnya tidak seberapa, hanya Rp5.000. Akan tetapi ibu hanya ingin mengetahui siapa yang mengambil tanpa izin. Ibu tidak suka jika anak-anaknya mengambil sesuatu tanpa izin, karena itu tindakan pencuri. Ibu tidak ingin anak-anaknya menjadi pencuri. Oleh karena itu, ibu ingin menanyakan kepada anak-anaknya perihal hilangnya uang di dompetnya. Ibu bertanya kepada Firman, "Kakak tahu dompet ibu yang di atas kulkas?" Kakak Firman menjawab, "Kakak tidak melihat dompet ibu karena dari tadi kakak sedang belajar di kamar." Di saat ibu dan kakak berbicara, Firly datang sambil membawa es krim. Ibu bertanya kepada Firly, "Wah, sepertinya enak kayaknya. Dek, dapat uang dari mana untuk beli es krim?" "Itu ibu, aku dapat es krim dari Mas Sadi yang jualan bakso di depan puskesmas," jawab Firly dengan terbata-bata. Ibu menjawab, "Mas Sadi baik ya, tapi ibu sedang bingung nih. Uang Rp5.000 ibu hilang. Tidak tahu siapa yang ambil. Ibu yakin kalian berkata jujur." Dengan muka cemas dan takut, Firly ditanya oleh ibu, "Adik kenapa? Kok jadi aneh begitu? Seperti ada yang ingin disampaikan." Firly menjawab, "Itu bu, kalau ibu bertanya tentang uang Rp5.000 di dompet ibu, aku yang ambil. Waktu aku bermain
di sekitar lapangan puskesmas. Aku melihat orang tua yang kelaparan dan tidak bisa melihat. Akhirnya aku ambil uang ibu. Aku sudah panggil ibu, tapi ibu tidak jawab. Aku ambil saja uang ibu, lalu dibelikan bakso Mas Sadi. Tapi tidak tahu kenapa, setelah aku beli bakso Mas Sadi untuk orang tua itu, aku malah dibelikan es krim ini. Aku tidak bermaksud mengambil diam-diam dan juga tidak bohong kepada ibu tentang es krim ini. Aku minta maaf kalau sudah membuat ibu bingung. Aku jujur kok, Bu, tidak bohong. Kalau ibu tidak percaya, ibu telepon Mas Sadi saja. Ibu menjawab, ibu bangga sama kamu, Dik. Ibu percaya sama kamu, tapi lain kali setelah kamu mengambil harus cepat-cepat kasih tahu ibu sehingga ibu tidak bingung. Kesimpulan cerita di atas adalah, yang pertama, Firly anak yang suka menolong. Akan tetapi ada kesalahan yang membuat Firly harus meminta maaf kepada ibu, yaitu tidak meminta izin kepada ibu saat mengambil uang. Yang kedua, kesimpulannya, ibu bangga karena selain menolong, Firly juga telah berkata jujur. Kejujuran Firly membuat permasalahan mengenai hilangnya uang itu selesai. Yang ketiga, kesimpulannya, jujur membuat orang tidak keliru dalam mengambil keputusan, informasi, dan penilaian terhadap apapun. Nah, itulah cerita mengenai kejujuran. Yang kedua, membiasakan perilaku jujur. Setiap orang harus berperilaku jujur, baik dalam perbuatan maupun perkataan. Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintai orang-orang yang berperilaku jujur. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar. Niscaya Allah akan memperbaiki amal-amalmu dan mengampuni dosa-dosamu. Dan barang siapa menaati Allah dan Rasulnya, maka sungguh dia menang dengan kemenangan yang agung. Quran Surah Al-Ahzab ayat 70-71. Orang yang jujur selalu dipercaya oleh banyak orang, baik di rumah, sekolah, dan lingkungan tempat tinggal serta bermain. Sebaliknya, orang yang suka berbohong selalu dibenci dan tidak dipercaya oleh orang lain dimanapun. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai panutan umat Islam tidak pernah berbohong. Beliau selalu berkata jujur dalam kehidupannya. Karena kejujurannya, bangsa Quraisy Mekah memberi gelar Al-Amin. Al-Amin artinya orang-orang yang dipercaya. Gelar tersebut didapatkan oleh Rasul sebelum diangkat menjadi Rasul. Kejujuran Rasulullah SAW selalu membawa keuntungan untuk dirinya dan orang lain. Salah satu contohnya ketika beliau berdagang. Beliau berdagang dengan jujur. Beliau selalu memberitahukan keadaan barang yang beliau dagangkan. Baik atau buruknya barang yang Rasulullah dagangkan selalu disampaikan kepada pembeli sehingga pembeli tidak kecewa atas kualitas barang yang dibeli. Oleh karena itu, banyak pembeli yang senang belanja di tempat Rasulullah sehingga beliau pun mendapat untung yang banyak. Selain kepercayaan dan keberuntungan yang didapat, orang yang jujur hidupnya selalu tenang karena tidak perlu menutup-nutupi sesuatu. Sebaliknya, orang yang bohong hidupnya tidak tenang karena orang yang bohong takut jika kebohongannya terbongkar atau orang yang dibohonginya mengetahui kebenarannya. Setiap harinya akan selalu cemas, was-was, dan tidak tenang. Yang ketiga, manfaat berperilaku jujur. Kejujuran banyak membawa manfaat. Antara lain, yang pertama adalah dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jujur adalah perintah Allah. Orang yang jujur berarti telah menjalankan perintah Allah
Allah sangat mencintai hambanya yang taat kepada perintahnya. Yang kedua, manfaatnya adalah mendapatkan kepercayaan orang lain. Orang yang jujur akan dipercaya oleh orang lain karena dalam berbicara dan berbuat selalu apa adanya, tidak ditambah ataupun dikurangi. Yang ketiga, manfaatnya disayangi oleh semua orang. Selalu berbicara dan berbuat jujur tanpa adanya kebohongan akan membuat orang tertarik, sayang, dan senang. Manfaatnya yang keempat adalah mudah mendapat pekerjaan. Orang yang jujur akan mudah mendapat pekerjaan karena orang yang jujur dapat dipercaya. Seorang pemimpin pasti mencari orang yang bisa dipercaya. Yang kelima, manfaatnya adalah mengantarkan kepada kebaikan. Kejujuran akan mengantarkan kepada kebaikan di dunia dan di akhirat. Rasulullah SAW bersabda yang artinya sesungguhnya kejujuran atau kebenaran mengantarkan kepada kebaikan, dan sesungguhnya kebaikan mengantarkan kepada surga. Sesungguhnya kebohongan atau kedustaan mengantarkan pada kefasikan atau kemaksiatan, dan sesungguhnya kefasikan atau kemaksiatan mengantarkan kepada neraka. Sesungguhnya seseorang yang benar-benar bersikap jujur atau benar akan dicatat di sisi Allah sebagai orang yang jujur atau benar. Sesungguhnya seseorang yang benar-benar berbohong di sisi Allah akan dicatat sebagai pembohong. Hadis riwayat muttafaq alaih. Itulah ya pengertian jujur, ya penjelasan tentang jujur. Lawan kata jujur adalah dusta. Ya, itu saja materi yang dapat Ustaz Rojak sampaikan pada kesempatan hari ini. Tugas kalian adalah mengerjakan latihan uji diri 1 yang terdapat pada halaman 50. Ya, jangan lupa dikerjakan. Kita tutup dengan sama-sama membaca alhamdulillahirobbilalamin. Jangan lupa kirimkan hasil tugas kalian melalui WhatsApp berupa foto. Syukran, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.